Hai guys, welcome back to my channel. Gimana? Pasti kalian nungguin banget ya video kali ini. Nah, langsung aja di video kali ini aku akan membahas atau kasih sharing gitu ya mengenai 5 brand bantal rekomendasi aku yang bisa temen-temen beli gitu. Nah, kali ini itu 5 bantalnya ini tipenya adalah microfiber ya. Jadi bukan bantal kapuk, bukan bantal silikon. Jadi itu berbeda dengan bantal nanofiber ya teman-teman. Jadi nggak bisa dibandingin. Nah, 5 brand ini adalah 5 brand yang sudah pernah aku coba gitu ya. Udah aku pernah tidurin juga, pokoknya udah aku pegang-pegang, udah aku elus-elus, udah aku rasain semua. Jadi bukan by lihat doang, tapi udah emang aku rasain gitu ya. Dan apa aja sih 5 brandnya? Langsung aja aku akan sebutin. Brandnya adalah King Koil, serta Lazy Sunday, Clarissa, dan Domi. Nah, penasaran kan seperti apa? Langsung aja kita kupas sekarang juga. Yang pertama aku mau bahas mulai dari yang termahal sampai yang termurah. Jadi yang termahal di sini aku punya King Koil ya. Dibalut dengan harga 495.000 ya, dan ukurannya tuh jumbo internasional. Jadi bukan ukuran bantal lokal yang 50 ke bawah gitu ya, 50 cm ke bawah. Jadi ukurannya sudah 51 x 76 cm dengan ketebalan ada 2 tipe nih guys. Jadi bantal tuh sebenarnya ada yang soft, medium, firm. Nah, cuman biasanya tuh dibagi 2 menjadi medium to soft atau medium to firm. Nah, di King Koil ini mereka jual 2 tipe untuk yang nano fiber ini ya. Jadi ada yang medium to soft itu beratnya 1400 gram dan ada yang medium to firm beratnya 1600 gram. Dengan sama-sama ya tadi ukurannya 51 x 76. Nah, untuk pembalutnya sendiri, pelapis bantalnya itu bahannya 100% satin katun dobi. Nah, kalau teman-teman yang pencinta bahan-bahan hotel gitu ya, kenikmatan hotel, kalau kalian suka searching gitu ya, bahan hotel tuh apa aja sih selimutnya kok bisa enak, bantalnya enak. Nah, mereka itu biasanya pakai bantal microfiber ini gitu, nanofiber. Dan gak lupa juga bahannya pelapisnya itu juga mereka pakai bahan katun dobi ya, katun dobi 300 TC gitu. Nah, si King Koil punya ini bahannya itu nggak katun dobi aja, tapi ada satinnya. Yang mana bikin jauh lebih enak nih guys. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai sarung, tidur langsung pakai di bantal King Koil ini bakalan super enak. Dan ada sensasi dinginnya. Kayak enak gitu loh, kalian ngerti kan bantal atau bahan satin gitu ya. Satin tuh kan ada sensasi kayak dingin-dinginnya gimana gitu ya. Ditambah ini bahannya katun dobi juga 100%, jadi makin endul lagi gitu. Nah, pendapat aku mengenai bantal ini, aku punya yang medium to firm. Nah, yang medium to firm ini menurut aku untuk posisi aku, untuk papa aku, cowok yang suka bantal-bantal tebel gitu ya. Untuk adik-adik aku juga. Jadi kita tuh emang tipenya tidurnya sukanya yang pakai bantal agak tebel. Berarti kan harusnya carinya yang firm. Nah, untuk King Koil yang firm ini menurut aku firmnya itu kurang firm gitu. Jadi menurut aku firmnya King Koil yang nanofiber ini, yang microfiber ini, untuk aku ini jatuhnya kayak nggak firm tapi kayak soft. Karena menurut aku kurang tebal. Nah, tapi kalau kalian beli yang soft lagi itu bakalan jauh lebih tipis lagi gitu. Bakalan lebih soft, lebih tipis, nggak setebal yang firm ini. Jadi yang firmnya aja menurut aku udah tipis gitu ya, apalagi yang softnya. Nah, ternyata kata staff dari di mall gitu, mereka emang bilang kalau bantal hotel tuh sebenarnya pakai bantal King Koil juga banyak gitu yang microfiber ini. Tapi kalau bantal hotel itu isian dalamnya, isian si microfibernya itu jauh lebih banyak, lebih tebal dibanding yang bantal-bantal dijual untuk kita pakai gitu. Jadi yang kita pakai tuh isinya jauh lebih tipis dibanding yang di hotel. Makanya kenapa bantal hotel tuh gembul-gembul banget gitu. Nah, kalau yang dari King Koil ini sensasinya tetap enak, gusset down-nya tuh emang lembut, kayak emang bantal mahal gimana sih? Kalian bakal ngerasa enak gitu loh dibanding bantal-bantal silikon, bantal kapuk gitu. Tapi menurut aku kurang tebal. Tapi aku nggak tahu ya kalau untuk teman-teman sendiri segini tuh hitungannya udah lumayan tebal atau enggak. Lanjut yang kedua ada bantal dari Serta. Jadi Serta itu sama King Koil sebenarnya satu bapak ya, satu perusahaan, satu PT gitu loh. Mereka tuh satu PT namanya PT Duta Abadi Primantara. Jadi ibaratnya King Koil tuh versi harga yang middle up
serta tuh yang middle-middlenya gitu. Nah ini kalau untuk serta dibanderol seharga 300.000 ya per bantalnya. Dan untuk beratnya sendiri dia di tengah-tengah king coil ya. Jadi king coil yang firm 1600 dan yang paling soft 1400. Untuk serta dia di 1500 gram. Dan untuk ukurannya ukuran jumbo internasional 51 x 76 cm. Dan sama ya, jadi bahannya juga 100% katun satin dobi. Jadi kayak sebenarnya pas udah aku coba tuh sama-sama aja. Cuman bedanya memang 100 gram yang aku coba itu ya, jadi kan king coil yang tadi firmnya tuh kan 1600, sedangkan serta yang ini, serta nano gel ini 1500. Dan pas aku coba tuh menurut aku bedanya agak lumayan jauh loh. Aku nggak tahu kenapa, tapi lumayan beda. Jadi waktu itu posisi aku belum pernah coba bantal nanofiber lainnya. Jadi bantal nanofiber yang pertama kali aku coba itu adalah bantal king coil dan serta. Karena menurut aku secara brand sudah sangat terkenal, sudah sangat high end, sudah besar, pasti produknya pasti bagus dan gak akan mengecewakan gitu kan. Jadi aku coba merek dua itu. Nah setelah aku coba, jujur aku memutuskan untuk beli yang king coil. Karena menurut aku yang serta ini tipis gitu loh, kayak pas ditidurin gini, itu tuh jauh lebih lempes gitu daripada yang king coil ini. Ya mungkin emang beda gitu ya 100 gram, tapi bedanya tuh kayak lumayan jauh guys gitu. Jadi kalau kalian misalkan sukanya yang firm, menurut aku jangan ambil yang serta sih, ambil yang king coil. Kalau perbandingannya dua brand ini ya. Kalau sukanya yang tipis, yang nggak mau terlalu tebel, nah fix kalian beli yang king coil dan serta ini ya. Tapi kalau misalkan kalian suka yang soft, jadi nikmatnya tuh soft gitu ya, goose down-nya feel-nya tuh empuknya soft gitu ya, tapi pengennya agak tebel gitu ya, nggak terlalu yang melempes gini. Kan kalau kita tidur kan kita kalau terlalu lempes sejajar gitu ya sama kasur. Nah kalau nggak mau terlalu gitu, agak gini sedikit, aku saranin kalau misalkan kalian mau beli brand ini, dua brand ini, kalian harus beli dua. Karena kalau beli satu kurang banget, kayak kurang sesuai ekspektasi kalian yang emang suka bantal firm, yang bener-bener firm. Definisi firmnya tuh yang bener-bener firm, bukan yang kayak firman ya gitu deh. Ngerti nggak? Oke, so dengerin dulu ya. Next lagi, ini ada 3 bantal merek lokal yang oke banget juga, yang kayak wow, ini pasti kalian bakalan bingung nih. Aduh, gua mau pesen yang mana ya? Kayak ini semua bagus gitu kan. Nah, yang ketiga, aku punya bantal brand dari Lazy Sunday, Super Comfy Premium Microfiber Goose Down. Nah, ini bantalnya nih gede banget nih ya. Kalau teman-teman pernah nonton video review aku 2020 akhir kemarin, kalian bisa lihat ya segede apa gitu kan di kameranya. Dan ini juga sama ya, Goose Down Lazy Sunday ini ada 2, jadi ada yang simple dan ada yang premium. Bedanya kalau yang simple beratnya lebih ringan, kalau yang premium beratnya jauh lebih tebal gitu ya. Jadi ibaratnya kayak firm, yang ininya yang soft gitu. Nah, bantal Lazy Sunday ini dibanderol dengan harga 210.000 dengan klaimnya itu Cloud Like Comfort. Jadi kenyamanannya tuh seperti di awan, kayak gembel-gembel empuk gimana gitu. Kalau misalnya kalian suka lihat iklan-iklan orang gitu ya di awan, lagi di kasur, nah senyaman itu gitu ya. Terus beratnya itu 1600 gram ya, dan ukurannya ini 50 x 70. Memang ukurannya beda ya sama yang king coil serta tadi. Tapi guys, kalian jangan terkecoh, ukurannya kecil nggak mau, nggak gitu guys. Jadi ukurannya tuh memang mungkin 50-70 ya. Tapi pas datang itu ya, gede banget. Kayak bukan 50-70 gitu, tapi kayak boom, besar gitu. Bahkan lebih besar dari bantal king coil dan serta guys. Kayak definisi firmnya tuh bener-bener firm, beneran firm gitu. Terus untuk pelapisnya sendiri dia 100% katun dobi 300 cc ya. Jadi ini nggak ada bahan satin, jadi katun dobi aja. Dan untuk sensasinya ini aku langsung bahas ada 2 ya. Ada yang firm, ada yang soft gitu ya. Jadi kalau yang firm dan soft itu dia bedanya, kalau yang firm itu dia ada gusetnya. Jadi guset itu ada pinggirannya gitu. Dan yang
soft, yang simple itu nggak ada. Jadi kayak bantal lokal pada umumnya gitu loh, bantal-bantal yang biasa kita suka lihat di rumah. Kalau misalkan dulu kita suka pakai bantal silikon gitu-gitu, bantalnya semua satu jahitan gitu, nggak ada gusetnya gitu. Nah ternyata guys, ini yang paling penting ketika kita memilih bantal ya. Bantal yang ada gusetnya itu selalu jauh lebih enak. Ya, jadi aku juga pernah coba nih ya bantal di mall ya, mall-mall high end. Jadi ada brand lain nih, sama dia bilang isinya sama aja nih kak sama King Koil, cuman beda brand aja, terus gak ada gusetnya. Pas aku coba nih guys, emang sih jauh lebih firm gitu ya, kayak lebih tebal dengan harga yang lebih murah lagi gitu kan dari King Koil. Tapi gak ada gusetnya, tapi gak enak, kayak gak senyaman yang ada gusetnya gitu. Walaupun kalau misalkan aku nggak coba yang ada gusetnya, yang segaris ini pun tetap enak-enak aja weh gitu. Tapi kalau kalian udah pernah coba yang ada gusetnya, itu jauh banget, kayak oh my god, kayak emang ternyata gusetnya yang bikin enak gitu. Nah untuk si Lazy Sunday ini, si gusetnya ini bikin enak banget ya. Jadi emang udah bantalnya tebel banget, firm banget, ditambah gusetnya yang bikin empuk, makin empuk lagi gitu. Nah jadi ini kalau menurut aku nih teman-teman, kita bandingin 3 brand barusan ya, King Koil serta Lazy Sunday gitu, dengan harga yang tadi kalian udah lihat. Kalau kalian bener-bener pengen yang firm, aku saranin langsung beli yang Lazy Sunday yang premium. Itu definisi firmnya dapat banget. Dan papaku itu cinta banget sama bantal Lazy Sunday yang firm ini ya. Karena kalau cowok mungkin bapak-bapak sukanya emang yang tebal-tebal gitu ya, bantal yang bener-bener gede gitu kan. Nah si Lazy Sunday yang firm ini, yang tipe premium ini emang sesuai ekspektasi, bahkan di luar ekspektasi aku. Kenapa? Karena ini brand lokal, brand dari Bandung yang aku pun nggak pernah tahu gitu ya. Maksudnya ini brand apa gitu kan. Selama ini kalau kita beli-beli bantal gitu-gitu kan brand-brand yang udah biasa gitu ya, Conforta, yang brand-brand, ya pokoknya begitulah ya. Dan setelah aku beli ini jujur aku kayak shock, ini di luar ekspektasi, ini bagus banget. Jadi teman-teman kalau misalkan mau yang tebel, kalian gak usah ragu, gak apa-apa coba brand lokal ya guys. Jadi kadang tuh brand yang mahal atau brand-brand lokal atau harga mahal, harga murah itu gak menjamin produknya itu sesuai kebutuhan atau keinginan kalian gitu. Tapi kalau ingin yang soft, bener-bener dapetin sensasi dingin yang bener-bener, atau gue pengen coba nih bantal-bantal high end, ya silakan beli yang King Koil dan Serta. Tapi kalau mau yang firm, bener-bener firm, silakan beli yang Lazy Sunday ini. Secara harga setengah harga, ya kan? Sedangkan kalau kalian mau beli yang King Koil tadi, kalian butuh 2 bantal King Koil which is hampir 900.000, hampir 1 juta ya kan? Dan di sini kalian cuma 210.000 dapat bantal yang udah tebel gitu. Dan untuk yang simple menurut aku feel-nya enak juga, cuman tidak seenak yang ada gusetnya ini. Udah segitu aja sih, sisanya oke-oke aja. Dan bantalnya ini klaimnya tidak membuat alergi ya guys. Jadi untuk pernafasan juga aman, untuk orang-orang yang suka alergi kulit juga ini aman karena nggak menimbulkan alergi gitu. Dan yang keempat ada bantal Clarissa dengan judulnya Clarissa Nano Microfiber. Nah bantal Clarissa ini sama-sama produk lokal dan dari Bandung juga guys. Jadi di Bandung tuh banyak banget ya produk-produk bagus ternyata, oh my god. Dan untuk bantal ini dibanderol 169.000 dengan berat 1.350 gram. Nah ukurannya 51x76. Untuk bantal ini feel-nya itu menurut aku medium to soft ya. Dengan harga segitu, dengan kualitas yang segitu menurut aku ya udah lumayan. Nah dia tuh nggak terlalu tebal, jadi dia kayak nggak melembung gitu bantalnya tipenya. Jadi kayak flat gitu ya, misalkan tebalnya segini, ya segini flat. Beda sama misalkan bantal yang sebelumnya tuh ngembang gitu ya, agak ngebulet gitu ya. Kalau dia agak flat, jadi kayak misalkan roti, nah kayak gitu misalkan roti sekotak gitu ya. Nah ini kayak begitu juga, jadi sekotak ya segitu gitu. Agak firm juga sebenarnya pasti tidurin, cuman nggak terlalu yang firmnya tuh yang firm goose down feel-nya tuh enak gitu. Jadi memang agak firm, tapi firmnya ya udah segitu aja gitu. Jadi feel goose down. Kenapa namanya feel goose down? Karena kenikmatan saat kalian tidur itu tuh ada kayak turun gitu kan, down gitu kan. Nah itunya yang aku bilang kayak agak kurang gitu ya di bantal Clarissa ini. Tapi secara kenceng, keras, lumayan gitu ya, lumayan. Tapi tolong jangan dibandingkan sama bantal kapuk ya, beda banget gitu. Semua microfiber sekeras-kerasnya juga nggak kayak kapuk gitu, ada goose down-nya gitu loh, ada feel down yang beda gitu.
Nah di Clarissa ini jujur aku kurang merasakan feel goose down-nya yang aku cari-cari gitu. Maksudnya yang setiap orang pembeli bantal hotel yang berekspektasi dapat feel goose down gitu. Menurut aku di Clarissa ini agak kurang. Bukan berarti produknya jelek, karena maksudnya setiap brand kan punya ciri khas masing-masing ya gitu. Dan menurut aku buat teman-teman yang nggak terlalu suka bantal yang terlalu goose down ngejelek gitu, kalian bisa pakai bantal Clarissa ini karena dia tuh bukan kayak kapuk sih. Foamnya tuh ya udah kencang segitu gitu. Jadi nggak bakal yang terlalu ngedown banget itu, enggak ya, tapi stay segitu, agak segitu gitu. Kayak gitu. Nah untuk klaimnya sendiri seperti biasa ya, dia bilang anti tungau, anti jamur, tidak berbau, tidak menimbulkan alergi kulit ataupun pernafasan. Yang mana maksudnya kayak setiap bantal nih ya punya klaim itu juga gitu, semua anti tungau, anti bakteri dan kawan-kawannya gitu. Tinggal kalian pilih aja nih kayak demennya yang mana, pengen yang mana gitu kan. Dan yang terakhir ini nggak kalah keren guys, ini kayak wadidaw gitu ya. Ini ada bantal dari Domi, namanya Domi Microfiber Grey ya, karena warnanya ini unik. Kalau bantal-bantal yang sebelumnya kan semua warna putih ya. Kalau ini dibalut sarungnya warna grey, abu-abu ya. Nah untuk Domi sendiri dibanderol harganya 150.000 guys. Kayak yang termurah banget, 150.000 kalian dapat bantal segede gini ya kan. Terus untuk beratnya sendiri 1.300 gram. Beda 50 gram sama bantal Clarissa ya. Terus untuk ukuran dia 70 kali 50. Terus kain mikrotexnya abu-abu ya, dan ada panel samping atau dual band atau yang tadi kita sebut namanya gusset gitu kan. Terus klaimnya lagi ini adalah premium Korean microfiber. Jadi premium Korean microfiber. Jadi katanya Korean microfiber gitu isinya. Nah, kalau Domi ini punya packaging yang menurut aku acungin jempol. Kenapa? Karena lucu banget packagingnya tuh pakai kardus guys. Jadi bantalnya tuh kalau biasanya kan bantal sebelumnya tuh di vakum gitu ya, pakai kantong plastik besar gitu ya, di vakum, baunya gede-gede gitu ya. Nah kalau yang Domi ini unik karena dia pakai kayak kotaknya nggak terlalu besar sih, kotaknya kecil. Ada ukurannya nggak ya? Aku nggak catat ukurannya guys. Jadi kotaknya tuh lucu, kayak kotak kayak kalian lagi bawa laptop kemana-mana gitu. Jadi buat kasih kado, buat kasih apa tuh nggak usah ribet-ribet bungkusnya gitu, karena udah ada kotaknya gitu, elegan banget gitu. Dengan harga 150.000, kotaknya juga oke gitu ya, kayak gitu. Terus pas dibuka, mulai kan ada udara gitu kan, jadi ngembang gitu kan. Nah ternyata ini aku kaget guys, shock banget. Pas aku beli tuh sebenarnya aku lagi dapet diskon 135.000, jadi kayak wow banget, kayak lumayan banget gitu ya. Cobain bantal baru dengan diskon lagi kan 135. Jadi misalkan kalau misalkan nggak enak atau jelek, nggak terlalu nyesek gitu ya kan. Tapi ternyata itu jauh dari ekspektasiku gitu. Maksudnya aku kira bantalnya bakalan bagus apa kagak ya, ini 150.000 murah amat lagi kan. Dan ternyata pas udah dibuka guys, bagus. Jadi ibaratnya nih ya, kalau aku mau ngomongin duplikat gitu ya. Jadi kalau King Koil duplikatnya kan paling serta gitu ya, yang mirip-mirip serta. Nah kalau Lazy Sunday ini ibaratnya duplikatnya si Domi ini. Kenapa? Karena tuh kalau disandingin gitu kanan kiri ya, mereka tuh kayak adik kakak guys. Bedanya Lazy Sunday jauh lebih gembel. Yang ini gembel juga sih, cuman tidak se-firm Lazy Sunday. Tetap beda ya, harga 210.000 sama yang 150.000 pasti tetap beda ya. Secara ketebalan, secara kualitas kegembelannya, feel goose down-nya itu pasti beda ya guys. Cuman bantal ini nih, kalau kalian iseng-iseng maksudnya, ya udah gue mau beli bantal microfiber tapi yang murah dulu dah. Nah beli aja dulu nih yang Domi, karena yang Domi ini murah banget, 150.000 doang. Terus elegan juga, warnanya abu-abu ya kan. Tetap sih kalian harus pakai sarung juga kalau kalian mau bantalnya awet, nggak bau iler gitu kan. Kan agak geli ya kalau bantal nggak disarungin gitu kan. Nah Domi ini bagus loh, boleh kalian beli ataupun buat kasih kado juga. Ini udah pakai kotak, bagus banget. Jadi menurut aku kayak wow, kayak oke banget juga. Cuman feel goose down-nya ya beda pastinya sama yang Lazy Sunday. Maksudnya kalau misalkan dibandingin ya di video ini, kan kita bahas 5 merek nih. Dia agak beda karena dia agak lebih kopong sedikit. Ya iyalah ya, beratnya kan 1.350 gram doang. Kelasnya atau levelnya lebih
lebih rendah dibandingkan Lazy Sunday ya, karena secara harga juga beda gitu. Jadi di sini aku juga bisa bilang kalau ada harga, ada kualitas juga ya guys. Ada harga, ada pride juga. Maksudnya ada pride, maksudnya ada harga ya ada brand gitu loh. Kalian ngerasa oh gue beli barang brand mahal gitu ya, high end gitu. Nah guys, itu dia review aku mengenai 5 merek bantal yang aku rekomendasiin buat teman-teman coba, terutama untuk yang tipe microfiber. Dan sekali lagi, ini aku nggak ada menjelekkan atau menjatuhkan salah satu brand apapun. Jadi pure semuanya review jujur ya, supaya kalian bisa lihat, kalian bisa tahu gitu ya, kira-kira bantal apa yang cocok, yang sesuai, yang harus kalian beli gitu, sesuai budget dan sesuai keinginan kalian. Jangan sampai kalian beli bantal udah mahal-mahal atau udah pakai Shopee Pay Later gitu kan, udah dapet bunga segala macam, tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Nah, jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman ya untuk menentukan bantal mana yang kalian mau beli. So, tunggu video selanjutnya, aku akan bahas tentang guling. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Jangan lupa di follow Instagram aku di @taklaresta. Bye!